Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Hari ini adalah pertemuan terakhir tentang materi statistika. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyajikan data dalam bentuk diagram. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan membuat sebuah diagram, baik diagram batang, lingkaran, ataupun jenisnya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu, walaupun sudah pernah kalian pelajari di SD ataupun SMP. Untuk materi yang pertama yaitu diagram batang. Untuk langkah-langkahnya mungkin tidak usah dijelaskan, langsung aja ke contoh soal untuk pembuatan diagram batang. Contoh, lukislah diagram batang untuk data hasil penjualan 4 jenis barang di toko Koperasi Pelajar SMAN Sukamaju dalam 1 bulan terakhir. Di sini ada nama barang, ada buku tulis, pensil, pena, penghapus. Jumlahnya ada 25, 40, 20, dan 35. Kita buat ke dalam bentuk diagram batang. Untuk sumbu Y kita pakai jumlahnya berapa untuk yang sumbu Y. Dan untuk sumbu X jenis barangnya. Di sini di contoh soal kita pakai warna. Untuk buku tulis kita pakai warna biru dan seterusnya. Di sini buku tulis ada 25, pensil ada 40, pena ada 20, dan penghapus ada 35. Dimana kalau misalkan di dalam tabelnya ada 2 buah jumlah, misalkan di sini ada laki-laki dan perempuan, berarti untuk diagram batangnya juga sama. Di sini sebelah kiri misalkan laki-laki, sebelah kanannya perempuan. Untuk yang kedua juga sama, sebelah kirinya laki-laki, sebelah kanannya perempuan, dan seterusnya. Untuk materi yang kedua yaitu diagram garis. Diagram garis juga mungkin sudah tidak asing lagi buat kalian. Bapak hanya mengulas langsung aja ke contoh. Contoh yang kedua, lukislah diagram garis untuk data perkembangan siswa kelas 10 setelah diadakan 6 kali kuis untuk satu pokok bahasan. Kuis pertama nilainya 50, kuis kedua 60, dan seterusnya. Langsung kita buat ke diagram garis. Untuk sumbu X kita bubuhkan kuis yang keberapa? Di sini 1 sampai dengan 6. Sedangkan untuk sumbu Y kita tambahkan dengan nilai. Di sini untuk kuis yang pertama jumlahnya adalah atau nilainya adalah 50. Kuis yang kedua nilainya 60. Kuis yang ketiga 55, dan seterusnya. Setelah itu kita buat garis putus-putus, kemudian kita hubungkan semuanya jadi sebuah garis. Itu untuk diagram garis. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran didasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian sesuai dengan macam data. Langkah-langkahnya, ubah nilai data absolut ke dalam presentasi data. Yang kedua, tentukan juring. Yang ketiga, buat sebuah lingkaran. Yang keempat, masukkan data. Data yang pertama dengan menggunakan busur derajat dimulai dari titik yang tertinggi. Untuk membuat juring data X, maka rumusnya adalah frekuensi data X dibagi frekuensi data seluruhnya dikali 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Langsung kita ke contoh. Untuk contoh yang ketiga, lukislah diagram lingkaran untuk data dukungan terhadap 5 calon kepala daerah yang diambil secara acak dari 800 responden di 3 wilayah, kabupaten dan kota. Ini bukan 800 tapi 1800. Nama calon A, B, C, D, E. Dukungan suara ada 300, 150, dan seterusnya.
Langkah yang pertama kita buat dulu juringnya. Untuk yang A, di sini ada dukungan suaranya ada 300, jumlah keseluruhannya setelah kita jumlah adalah 1800 dikali 150 atau 360, hasilnya adalah 60. Yang B juga sama, jumlah dukungan suaranya 150 per jumlah seluruhnya 1800 kali 360, hasilnya adalah 30. Langkah dan seterusnya. Langkah selanjutnya kita buat ke dalam diagram lingkaran. Langkah yang pertama, kita ambil titik yang tertinggi, yaitu di atas. Di atas ini kita tarik ke tengah-tengah atau ke titik tengah lingkaran. Setelah itu kita ukur pakai busur. Untuk yang A adalah 60 derajat, berarti kita ukur dari sini 60 derajat. Ini hasilnya adalah untuk yang A. Untuk yang B tinggal meneruskan. Kita hitung. Untuk yang B busurnya adalah atau juringnya adalah 30 derajat, berarti dari sini kita ukur 30 derajat. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Untuk C, D dan E sama seperti yang A dan B. Selanjutnya diagram kotak garis. Lukislah diagram kotak garis untuk data hasil ulangan matematika 14 orang siswa akselerasi di SMAN Sukamaju dengan nilai 72, 72, 75 dan seterusnya. Jawab. Langkah untuk mengerjakan diagram kotak garis, kita tentukan dulu nilai yang terendah dan nilai yang tertinggi. Kalau misalkan datanya belum urut, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk data yang terkecil untuk data ini adalah 72 dan data yang terbesar adalah 92. Sekarang untuk yang tengah caranya gimana? Kita pakai Ki 1, Ki 2, dan Ki 3. Untuk langkah yang pertama, kita tentukan dulu Q2-nya atau nilai tengahnya. Di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada sejumlah data 16 data, berarti kita hitung nilai tengahnya ada di data ke 8 dan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita jumlahkan 82 ditambah 83 dibagi 2, hasilnya adalah 82,5. Setelah itu kita cari Q1-nya. Berarti kita sebelah kiri ya. Untuk Q1 berarti Q bawah, kita kuartil bawah kita hitung dari sebelah kiri dari median. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data berarti tengah-tengahnya adalah 78 atau data ke-4. Setelah itu kita cari Q3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti data ke Q3-nya adalah 88. Berarti di sini bukan 87 tapi 88. Jadi yang buat kotaknya adalah di antara Q1 dan Q3. Selanjutnya untuk histogram dan poligon. Untuk histogram dan poligon kita lanjut di video berikutnya. Untuk video yang pertama Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.